عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبغيه أشغلني أنت خاضعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة جودك بحر ليس ينحصر واقضي ديونا لها الأخلاق ضائقة كرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا في كل نازلة جميلا به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن نزلت في مدحه سور ثم الصلاة على المختار ما طلعت وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل فيه عمر وجل عثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر علي مع بنيه وأمهما أهل العباء كما خبره سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرار وحمزة وكذا العباس سيدنا أجله الحبر من زالت به الغيار والآل والصحب قاطبة ما جن ليل الدياج أو بدا سحر مع الرضا منك في عفو وعافية حسن خاتمة إن ينقضي العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالحين ورضي الله عنا وعنكم. Masuk kepada adab setelah makan. Wa huwa ayyumsika qabla syab'i wa yul'iqa asabi'ahu thumma yamsahu bil mindil thumma yaghsiluha wa yaltaqitu fatata at-ta'am. Di antara adabnya lagi ketika makan itu bahwa dia menahan sebelum kenyang. Stop sebelum kenyang di antaranya, ya kan? Ya kan, sebahagian lagi, ya kan? Sebagian ulama daripada salafus salihin beliau, ya kan, makannya ditinggal sidin sesuap, ya kan? Artinya masih handak lagi ya ditinggal, ya. Tapi bukan artian bersisa di piring gak kada, ya kan? Pas ukurannya itu sekiranya tertinggal sesuap, ya kan? Kada yang kada habis tuh kada bersisa di piring itu ya kada. Wa yal'aqu asabi'ahu, dan mengucup ia akan jari-jarinya yang dipakai gisan makan. Dimulai dari jari yang panjang semalam itu, ya kan? Berarti jari tengah, telunjuk, kemudian ibu jari. Tsumma yamsah bil mindil, kemudian dia melapnya dengan
serbet atau tisu, tsumma yaghsiluha, kemudian membasuhnya, kemudian memutiki yang gugur-gugur daripada makanan, ya kan? Jadi pas paharatan makan gugur langsung ambil, ya kan? Sebiji dua biji langsung ambil, ya kan? Qala sallallahu alaihi wasallam, nah ini kita sudah sebutkan ya, di minggu semalamnya, ya, bahwasanya ada hadis yang disebutkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, yaitu man akala ma yasqut minal ma'idah 'asha fi sa'ah wa 'ufiya fi waladih. Siapa saja yang makan apa yang gugur dari piring makannya, entah itu nasinya atau yang lain yang kau dimakan juga, ya, dari piringnya, 'asha fi sa'atin, niscaya dia hidup dalam hati yang lapang, kemudian kalau bisi anaknya sehat wal afiat. Mungkin secara logika mungkin ya biasa aja. Tapi ini bentuk doa dari Nabi untuk umatnya yang melakukan hal seperti itu, yaitu memutiki makanan yang gugur, langsung kita ambil, langsung buat di piring, langsung makan. Wa yatakhallalu, tuntung makan, wa yatakhallal, dan menyelat-nyelati giginya, ya kan? Ada yang pakai kayu ulin, ya, ada kayu ulin, tapi kayu yang khusus gigi juga, ya kan? Wala yabtari, dan tidak menaguk ia setiap apa yang ia keluarkan dari sela-sela jarinya dengan kayu khusus manu gigi itu, ya kan? Illa ma yajma' min usuli asnanihi bilisanihi, kecuali dia boleh menelan apa yang dibersihkan oleh lidahnya di antara gigi-giginya. Kalau menaguk sisa-sisa yang menempel dari gigi kita, tapi dari hasil mencungkilnya pakai kayu yang halus kisan gigi, maka jangan ditaguk. Nah, tapi kalau membersih giginya pakai ilat, nah maka taguk aja, kada apa. Nah, kenapa punya pakai kayu, ya kan? Ada biasanya nang daging kah, ya kan? Ayam kah, ya kan? Kesulitan, nah, apalagi giginya ranggang juga, ya kan? Maka ketika pakai kayu itu, ya kan, maka jangan ditaguk, keluarkan aja, dibuang, jangan dimakan lagi, jangan, ya kan? Adabnya gitu, ya kan? Kecuali pakai giginya juga mengeluarkan yang sangkut di giginya, pakai ilatnya juga, maka taguk aja, kada apa-apa. Kenapa? Karena kalau pakai kayu yang khusus itu, kalau berdarah, ya kan, pastinya menyelat-nyelati itu, ya kan, kalau gusinya berdarah, amunnya ditaguk pulang berarti menaguk darah, ya, menaguk najis. Jadi kemudian sudah pakai kayu maka dibuang. Nah, kemudian pakai ilat aja, ya kan, ilatnya tajam juga misalnya, ya kan, kau aja mengeluarkan yang sangkut, nah kan taguk aja, itu kada apa-apa. Kalau yang tadi dikhawatirkan, kalau pakai kayu yang halus itu dikhawatirkan kalau berdarah. Nah, kemudian ketika dia pakai kayu, ya kan, untuk makan daging kesulitan, pakai kayu yang gesan kesulitan itu, maka dia hendaklah berkumur-kumur setelahnya. Tentunya ini untuk makan, ya, dibersihkan. Fafihi atharun, maka pada hal yang demikian itu telah datang riwayat daripada ahlul baitnya Nabi yang melakukan seperti itu, untuk makan dibersihi. Wa ayyul iqal qas'ah wa yashrabu ma'aha, dan bahwa dia membersihkan piringnya, ya, membersihkan piringnya, kemudian mun ada bajunya maka diminum, ya, wa yashrabu ma'aha, dan meminum airnya, ya kah, begangan kah, ya kah, soto kah, mun ada bajunya diminum. Wa yuqalu, dan disebutkan di antara fadilah orang yang meminum air yang ada di piringnya, ya kan, man la'iqal qas'ata wa ghasalaha wa shariba ma'aha kana lahu 'itqu raqabah. Siapa saja yang membersihkan piringnya dengan tangannya, ya kan, amunnya pakai ilatnya, ya kan, dan pulang pang itu kayak
kayak anjing lah. Ini bersihkan ya pakai tangannya, dilingisi pakai tangannya juga. Kemudian dia membasuhnya. Wa syariba ma'aha, kemudian meminum airnya. Bisa juga di banyu minum dibuatnya ya ke piringnya, dibersih-bersihnya lalu banyunya diminum. Kana lahu itqu raqabah, niscaya dia seperti memerdekakan seorang budak. Ya, tentunya memerdekakan seorang budak ini pahalanya besar. Wa innal iltiqatal fatat muhurul huril ain, dan sesungguhnya jadi Imam Ghazali lagi memutiki sesuatu yang gugur itu adalah maharnya bidadari, bidadari memutiki. Kalau tadi ya masih kalau diputiki munyakada ya sudah. Kemudian setelah itu untuk makan lagi, ya kan, wa ayyashkurullaha ta'ala biqalbihi, dan bahwa berterima kasih ia kepada Allah Ta'ala biqalbihi, dengan hatinya, atas apa yang sudah dia dapatkan daripada makanan. Maka dia mensadarkan dirinya bahwa yang dia makan itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah artinya ya terima kasih ya Allah, terima kasih. Itu artinya alhamdulillah, segala puji bagi Pian, alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Al-Baqarah 172, makanlah kalian daripada segala yang baik-baik apa yang kami telah berikan kepada kalian. Setelah makan itu washkuru lillah, dan berterima kasihlah kalian lillahi bagi Allah. Ya. Biasanya ya kalau kita syukur itu ketika dapat sesuatu yang membahagiakan, ya kan, syukur ya kan, syukur ya kan. Misalnya misalnya ada orang misalnya ya kan keluar rumah, datang orang besesengot bejenggot ya kan, panang-panang aja, ini koper pian dapat uang kaget 100 juta ya kah. Nah, itu ya, di situ inya bersyukur ya kah. Keadaannya bersyukur itu disebut dengan syakir atau syakur, orang yang bersyukur. Nah, di antara nama-nama Allah itu asy-syakur juga ya kah. Asy-syakur artinya bersyukur. Tapi pertanyaannya ya kah, sesuatu apa yang membuat Allah Ta'ala bahagia ya kah, hingga Allah Ta'ala di antara namanya asy-syakur, yang maha bersyukur. Nah, jadi maksudnya bukan sesuatu yang ada sesuatu yang membahagiakan Allah Ta'ala. Artinya syakur itu adalah bahwa Allah Ta'ala sangat berterima kasih kepada hambanya hingga membalas dengan balasan yang banyak dengan amal yang sedikit dari hambanya ya. Maka disebutlah Allah Ta'ala dengan asy-syakur, disebut dengan asy-syakur. Wa mahma akala halalan, dan bila mana dia memakan yang halal, qala, dia membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat ya. Maka dia membaca ya tadi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Allahumma at'imna thayyiban wasta'milna shalihan. Kalau dia makan makanan yang halal, maka dia hendaklah membaca terima kasih ya Allah, dengan nikmat pian sempurnalah segala kebaikan dan turunlah keberkahan. Ya Allah, berikanlah kami makanan yang baik dan jadikan makanan yang kami makan itu sebagai energi untuk mengamalkan amalan yang baik. Wa in akala syubhatan, dan jika ia memakan makanan yang syubhat ya Pak, pasti ada orang tapi makanannya syubhat,
kayak kada jelas halal haramnya, tapi ya temakan pas sudah di tempat ya kan situasinya mengarahkan untuk makan makanan itu, nah maka dia hendaklah membaca alhamdulillah ala kulli hal. Setelah tuntung maka dia membaca alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian Allahumma la taj'al quwwatan lana ala ma'siyatik. Kemudian setelah itu dia membaca, wahai Allah, jangan jadikan akan ini makanan yang syubhat ini sebagai energi kekuatan untuk kami melakukan kedurhakaan terhadap pian. Makanannya syubhat. Nah, kemudian setelah itu sudahlah, itu doanya. Kemudian orang yang tadi makan halal, tuntung makan, setelah makan wa yaqra qul huwallahu ahad wa liilafi quraisy. Membaca ia surah qul huwallahu ahad kemudian liilafi quraisy. Di antaranya ya lah. Wala yaqum 'anil maidah hatta turfa, dan tidaklah berdiri ia sehingga piringnya pun ikut diangkat. Wala yaqum 'anil maidah, dan tidaklah berdiri ia meninggalkan piringnya kecuali piringnya pun juga diangkat. Artinya empat juga dibersihkan ya kan? Fa in akala ta'amal ghairi, maka jika memakan ia makanan orang lain ya kan, makanan orang lain dalam arti makan di wadah orang ya kan, orang mengundang kita ya kan, bukan artinya makanan orang ampun orang ya kada ya, mau makan orang ya kada boleh juga ya kan. Falyad'u lahu, maka hendaklah dimendoakan ia bagi yang mengundang itu ya kan, atau yang menawari kita, yang memberi kita ya kan. Kita misalnya lagi makan apa, misalnya makan apa, lempeng ya, lempeng pisang ya kan, berlima makanan duduk di ronda misalnya, ada orang lewat ya kan, tawari makanan, kita makan lempeng dulu ya kan, jadinya pas banter aja perut lapar, langsung aja ya kan, tuntung makan doakan ya kan. Doanya ya ini, Allahumma akthir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu. Nah, tapi jangan jawabang ya, orang menawari makanannya, terima kasih jawabang dulu ya, terima kasih aja ya kan. Kemanis jawabang biasanya ya kan. Mendua 3 kali bawa iya hanya aja langsung ya kan. Ini banyak lagi lempengnya, jadi ada lebihan ini terbuang, kasih pen singgah aja. Nah, singgah ya kalau. Nah, lalu tuntung makan, doakan orang itu tadi yang menawari kita makan, yang bawa kita makan ya kan, lalu kita makan makanannya, Allahumma akthir khairahu, ya Allah perbanyak kebaikannya, berkahi apa yang telah pian berikan terhadapnya, mudahkan urusannya untuk melakukan kebaikan, dan qanaahkan hatinya, kemudian jadikan kami dan dia termasuk orang yang mensyukuri pemberian engkau. Itu doanya adalah kalau nang singkatnya ya mudahan apa tak, mudahan tambah umur, banyak rezeki ya kan. Ya, ini kepanjangan bangkanya ya kan. Wa in aftara 'inda qaumin, dan jika berbuka ia di sisi satu kaum, artinya inya puasa lalu diundang orang untuk makan buka bersama ya kan, maka hendaklah dia membacakan doa terhadap yang mengundang untuk buka puasa itu, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di rumahmu, kemudian memakan makanan kalian orang-orang yang bertakwa, yaitu orang puasa ya, orang puasa itu disebut orang yang bertakwa. Wa sallat alaikumul malaikah, dan memintakan ampun terhadap kalian oleh malaikat. Wa sallat alaikumul malaikah, dan memintakan ampun atas kalian para malaikat. Itu doa ketika berbuka puasa di rumah orang. Apakah harus mendengar orang yang mengundang? Ya kada usah ya. Bisa aja kita ya dalam di belakangnya ya, atau di
di chat ya kan bahasa Suntung, kan ada nomor WA-nya, chatnya ya afdhalu indakumus shaimun wa akala ta'amukul abrar wa salatu alaikumul malaikah. Nah, kemudian yang inya makan yang syubhat tadi, ya kan yang makan syubhat tadi, wal yukthiril istighfar wal huzni, hendaklah dia memperbanyak istighfar dan hati yang mengganang, karenanya makan yang syubhat, dan memang situasinya atau kondisinya dia mengarah kepada makan yang syubhat. Nah, maka hendaklah dia beristighfar. Untuk apa? Untuk kata Imam Ghazali, liyutfi'a bidumu'ihi wa huznihi harran nari allati ta'arrada laha. Ya kah? Karena makanan syubhat itu ya kah tentunya akan berefek kepada atau membawanya kepada api neraka. Kata Imam Ghazali, maka hatinya yang mengganang karena inya makan yang syubhat atau yang kada jelas halalnya, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Hati yang mengganang takutan kalau kenapa-napa, ya kan, supaya kesedihannya itu, air matanya kena makan yang syubhat itu akan memadamkan panasnya api neraka. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih, ya. Setiap daging yang tumbuh ganalnya dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih pantas baginya. Ya, api neraka lebih pantas baginya. Jadi syubhat itu, ya kan, kalau tidak ada dengan tidak dibarengi dengan istighfar, kemudian hati yang mengganang kalau kenanya kenapa-napa di akhirat, maka itu kemungkinannya ya kan tidak apa istilahnya tidak diampuni Allah Ta'ala. Tapi kalau dia hati yang mengganang, istighfarnya banyak, maka kata Imam Ghazali itu harapan bisa untuk memadamkan panasnya api neraka. Nah, disebutkan riwayat daripada Salim, Sayyidina Salim, mantan budak dari seorang sahabat yang bernama Abi Hudzaifah, meriwayatkan hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuja'anna bi aqwamin yaumal qiyamah ma'ahum minal hasanat mithlu jibali tihamah. Akan datang nanti di hari kiamat beberapa kelompok orang yang mana mereka semuanya membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung-gunung Tihamah, besar-besar gunungnya, ya kan? Gunung di Arab itu karas gunungnya, ya kan? Padat pulang, ya. Tapi kalau gunung di sini ada padat, ya, lembek-lembek aja, ya kan? Tapi gunung Arab itu karas lawan padat, ya. Gunung di sini, ya kan? Gunung di Indonesia ini apa? Lama aja, ya kan? Ganal-ganal kebaikannya seperti gunung. Hatta idza ji'a bihim, sampai mereka dihadapkan kepada Allah Ta'ala, ternyata kebaikan-kebaikan mereka yang besar seperti gunung itu menjadi haba atau menjadi angin yang bertiup. Tsumma qadhafahum finnar, kemudian Allah Ta'ala lemparkan mereka itu ke dalam api neraka. Faqala Salim, maka berkata si Salim yang meriwayatkan hadis ini, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayahku demi ibuku, halilana haula'il qaum, coba jelaskan kepada kami siapa mereka, hatta na'rifahum, sehingga kami tahu, kemudian kami berusaha untuk tidak menjadi seperti mereka. Fawalladhi ba'athaka bilhaqqi inni ataqawwafu an akuna minhum. Maka kata si Salim tadi, maka demi Allah yang sudah mengutusmu secara benar sebagai Rasul,
inni atakhawaf an akuna minhum. Sungguh aku sangat khawatir kalau aku ini termasuk bahagian daripada mereka yang amal kebaikannya sangat banyak, tapi setelah dihadapkan kepada Allah Ta'ala berubah menjadi angin yang bertiup hingga Allah Ta'ala melemparkan mereka ke dalam api neraka. Faqala, maka Nabi menjawab, ya Salim, wahai Salim, amma innahum kanu yasumun wa yusallun. Sungguh mereka itu, kata Nabi, mereka itu puasa, wa yusallun, dan mereka salat, sembahyang, walakinnahum, tetapinya idza arada lahum syai'un minal haram wathabu alaih. Apabila datang kesempatan bagi mereka, kesempatan untuk mengambil yang haram, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Hingga akhirnya apa? Fa'adhadallahu ta'ala a'malahum, maka Allah Ta'ala menghapus seluruh amal-amal mereka itu. Jadi kata Nabi, bubuhannya puasa, sembahyang aja, tetapi ketika ada kesempatan yang haram, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka langsung ambil, mereka sikat juga yang haram, ya kan? Sembahyang, puasanya hilang, ya. Jadi angin yang bertiup gara-gara yang haram. Kemudian dalam hadis yang lain, yati 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Nanti ada satu masanya seseorang itu tidak peduli lagi bagaimana dia mengambil hartanya dari yang halal atau yang haram. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain, walladzi nafsi biyadihi la an ya'khudh ahadukum hablah fayahtatib thumma ya'ti bihi yahmiluhu 'ala dhahrihi fayabi'ahu fayakul khairun lahu min an yas'ala an-nas. Demi zatku, diriku yang berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, kata Nabi, sungguh kalau salah satu kalian mengambil alatnya untuk membawa kayu bakar, kemudian dia bawa di atas punggungnya, dijual, hasil jualannya dia makan, maka itu khairun lahu, lebih baik baginya, min ayyas alan nas, daripada meminta-minta lawan manusia. Artinya ini Nabi menyuruhkan apa? Menyuruhkan begawi, bekerja, berusaha, daripada meminta-minta lawan manusia. Wala an ya'khudh turaban fayaj'alahu fi fihi khairun lahu min ay yaj'al fi fihi ma harramallahu alaih. Sungguh bahwa mengambil seseorang dari kalian akan segenggam tanah kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, maka itu lebih baik daripada dia mengambil yang haram kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya, ya kan? Lebih baik memasukkan tanah ke mulut daripada memasukkan yang haram. Kemudian Al-Imam Tajuddin As-Subki meriwayatkan, syarrul aghniya'i yaumal qiyamati arba'u firaqin. Di hari kiamat berkumpul orang-orang yang kaya atau konglomerat, ya. Orang apa ini? Atas, ya. Di hari kiamat terkumpul sebanyak 4 golongan. Ubuhan sugi-sugi, ya. Pertama, rajulun jam'a malan min haramin. Pertama, orang sugih dari hasil yang haram. Sugih dari hasil yang haram, ya. Tuyul misalnya, ya. Babi ngepet ya, misalnya, ya kan. Atau apa, kucing ngepet misalnya. Sapi ngepet, nah ada juga kayak itu, kada dapang kayaknya langsung. Wa anfaqahu fi haram, kemudian hasil yang itu dia berikan juga, dia pakai gesan yang haram juga. Sudah sugihnya dari hasil yang haram, kemudian dia pakai gesan yang haram. Maka diumumkan atau diumumkan untuk orang sugih ini, idhabu bihi finnar, seret dia ke dalam api neraka. Kemudian orang sugih yang mengumpulkan hartanya dari harta yang dari usaha yang haram juga, tetapi yakah dia gunakan untuk yang halal.
dia gunakan untuk yang halal, disumbangkannya ke panti asuhan, panti apalagi panti jompo, panti janda. Adakah panti janda? Tahu adakah le? Bisa kada soko juga. Fayuqalu, nah, ya kah? Hasil harta yang haram kemudian digunakannya untuk yang halal. Ya kan bagus itu. Panti anak yatim, panti asuhan, panti jompo, panti-pantian. Nah, kayak apa ini orang sugih seperti ini? Sama, idhabu bihi finnar, seret dia ke dalam api neraka. Kemudian warujulun jama'a malan min halal wa anfaqahu fi halal. Orangnya sugih dari hasil yang halal kemudian dia pakai untuk yang halal. Nah, kayak apa ini kisahnya? Qifu hadza was'aluh. Stop dulu inya, takuni dulu, anyak-anyak. Mungkin saja ada sesuatu yang sebab sugihnya dia melalaikan kewajiban, sebab sugihnya dia berani meninggalkan sholat dari waktunya yang tepat, atau dengan sebab sugihnya kada mau belajar fikih maka wudunya kada bujur, atau rukuknya kada bujur. Takunannya gitu. Au dhayya syai'an min furudiz zakati wal hajj, atau kena sugihnya dia taksir atau tidak sempurna dalam zakatnya, hajinya. Hingga ditanya seperti itu, maka dia menjawab, orang yang sugih dari hasil yang halal kemudian dia pakaikan di yang halal. Maka dia menjawab, ulun mengumpulkan harta dari yang halal dan ulun gunakan untuk yang halal, dan ulun tidak menyia-nyiakan apa saja dari yang kewajiban, yang fardu. Ulun datang, ulun mengetahui dan mengerjakannya dengan sempurna. Lalu ujar Allah Ta'ala juga, la'allaka bahaita wahtalta fi syai'in min thiyabik. Periksa lagi ujar Allah Ta'ala, mungkin dengan kekayaannya mungkin dia bangga diri. Periksa lagi, mungkin dengan sebab kayanya dia menyombongkan dirinya dengan pakaiannya, menyombongkan dirinya dengan apanya lagi, dengan iPhone-nya, ya, dengan NMAX-nya, ya, dengan macam-macamnya. Ya. Lalu ujar yang tadi menjawab, ulun kada bangga diri, ulun kada macam-macam, ya. Kada suah seperti itu. Nah, lalu ujar Allah Ta'ala, periksa lagi, mungkin dia karena merasa kena sugih, mungkin dia tidak menyambung silaturahminya, tidak berbuat baik kepada sesama makhluknya. Nah. Hingga akhirnya dikumpulkan orang-orang yang berhubungan dengan yang si tadi, yang mendapatkan kekayaannya dari yang halal kemudian dia pakaikan dengan yang halal. Akhirnya diperiksa Allah Ta'ala dari segi orang-orang yang berada di sekitarannya, karena sugih, ya kan? Kemudian dia mengatakan, mereka semuanya mengatakan, Ya Allah, Engkau kayakan dia di antara kami, kemudian kami butuh kepadanya, tetapi dia tidak atau taksir, tidak memperdulikan kami yang berada di sekitarnya. Maka orang seperti ini disebutkan dalam riwayat, ketika taksir, tuntutan dari orang-orang sekitarnya ada dan muncul, maka akan diseret ke dalam api neraka. Tapi kalau tidak, semua mengatakan ini tidak benar, semuanya mengatakan ini orang kaya yang soleh, maka dikatakan baginya, qif hatil an syukra kulli luqmah wa kulli syurbah wa kulli aklah wa kulli ladzah fala yazal yus'al. Orang yang tadi yang dapat kekayaannya dari yang halal, kemudian dia pakaikan dengan, dia gunakan kepada yang halal, ketika selesai dari orang-orang yang sekitarnya, keluarganya, selesai ditanya, ya kah sudah sempurna, ya kah?
masih ditakuni lagi. Apa takunannya? Setiap suapan apakah disyukuri? Setiap tegukan minum apakah disyukuri? Setiap kelezatan yang didapat apakah disyukuri? Kelezatan, ya kelezatan apa aja ya kah? Gatal, digaruk nyaman, syukuri. Ya. Tekantut nyaman, disyukuri, ya kah? Ya. Bekamih kawa, kemudian BAB kawa setiap pagi sebelum subuh, syukuri. Kelezatan yang didapat sudahkah disyukuri? Jadi orang sugi ini ditanyai terus. Fala yazal yus'al, maka senantiasa ia yus'al, ditakuni. Fahadha halul aghniya'is salihin alqa'imina bihuquqillahi ta'ala. Maka inilah keadaan orang-orang kaya yang soleh, yang melaksanakan hak-haknya kepada Allah dan kepada makhluknya. Bagaimana keadaannya? Yaitu sangat panjang pertanyaannya. Sampai tadi, setiap suapan apakah disyukuri, setiap tegukan minum apakah disyukuri, setiap kelezatan yang didapat apakah disyukuri, dan seterusnya. Itu orang kaya yang soleh. Fa kaifa halul mufarritin al-munhamikina fil harami wasyubuhat. Maka bagaimana keadaan orang yang tidak kaya dan tidak soleh, yang mereka tenggelam pada sesuatu yang haram dan yang syubhat. Alladzina qala Allah Ta'ala fihim, yang mana Allah Ta'ala menyinggung keadaan orang-orang yang seperti ini dengan firman-Nya Allah Ta'ala, alhaakumut takatsur, telah membuat kalian tersingkir dari kaum-kaum yang baik, dari orang-orang golongan yang baik, at-takatsur, karena tenggelam oleh tenggelamnya kepada yang haram dan kepada yang syubhat. Memperbanyak yang haram dan yang memperbanyak yang syubhat, menikmati yang haram, menikmati yang syubhat, hingga mereka disindir Allah Ta'ala dengan ayat alhaakumut takatsur. Qala Sayyidina Al-Qutb Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketahuilah orang yang memakan yang haram dan yang syubhat, sedikit dia mendapat taufik untuk mengerjakan amal soleh. Sedikit. Seandainya diberikan taufik juga untuk beramal soleh, maka pasti akan datang kepadanya sesuatu yang merusak amalnya, seperti ujub, seperti riya, dan seterusnya. Wa ala kulli hal falladhi yaqulul haram amaluhu mardudun alaih lianna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka yang memakan haram amalnya akan ditolak karena Allah Ta'ala thayyibun, maha bagus dan maha baik, tidak menerima kecuali yang bagus-bagus, yang baik-baik. Dan juga beliau mengatakan, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wal amwalul haram ma taruhu illa fil haram. Dan harta-harta yang haram tidak akan pergi kecuali pada yang haram. Ya kan? Harta yang haram tidak akan terpakai kecuali kepada yang haram. Kemudian kata beliau lagi, idza aradta an ta'rifa malan hal huwa halalun am haram fanzur fi ma yusraf. Kalau engkau ingin mengetahui harta yang dimiliki itu halal atau haram, maka lihat apa kegunaannya. Ketika digunakan kepada maka sesungguhnya, kata beliau, harta yang haram tidak mau untuk dikeluarkan kecuali untuk yang sejenisnya. Harta yang haram enggan, tidak mau dikeluarkan kecuali pada sesuatu yang sejenisnya. Artinya yang haram juga. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلى بعض أنبيائه أن قل للظلمة لا يذكروني
fa inni adhkur man dzakarani wa inna dzikri iyyahum an al'anahum. Rasul bersabda, di nabi-nabi terdahulu Allah mewahyukan kepada mereka bahwa katakan kepada orang yang zalim, orang yang zalim dapat hartanya dari hasil kezaliman. Apa yang Allah wahyukan kepada nabi-nabi itu? La yadhkuruni, katakan kepada orang-orang yang zalim untuk tidak menyebut namaku. Nah, kenapa? Fa inni adhkur man dzakarani, maka sesungguhnya kata Allah Ta'ala, aku menyebut orang yang menyebutku. Ya kan, dalam hadis, kalau kita hendak disebut Allah Ta'ala, maka sebut Allah Ta'ala. Kita yang menyebut Allah Ta'ala, ya pasti disebut Allah Ta'ala. Kita yang mengingat Allah, maka Allah Ta'ala pun mengingat kita. Tetapi padahal lawan orang-orang yang zalim, dapat kekayaannya tapi dari hasil menzalimi orang lain. Katakan kepada mereka, jangan mengingat-ingatku, kata Allah Ta'ala. Kenapa? Wa inna dzikri iyyahum an al'anahum. Kalau mereka mengingatku, aku juga mengingat mereka, tapi mengingat mereka bukan dengan rahmat, tapi mengingat mereka dengan laknat. Nah, padahal ya kan, Allah Ta'ala mengingat hambanya ketika hamba itu ingat Allah Ta'ala. Tetapi khusus untuk orang yang zalim, ketika mereka mengingat Allah Ta'ala dan kezaliman mereka belum selesai dituntaskan, maka ingatnya Allah kepada mereka bukan dengan rahmatnya tapi dengan laknatnya. Jadi ketika mereka la ilaha illallah, Allah Ta'ala mengingat juga, tapi mengingatnya bukan dengan rahmat tapi dengan laknat atau zikir-zikir yang lain, ya kan? ورد في بعض الآثار أن الفلس الواحد من مظالم العباد تؤخذ فيه 700 صلاة مقبولة. Bahwasanya satu benda yang berharga atau satu uang ya daripada hasil dari kezaliman, maka orang yang mengambil itu akan diambil sebanyak 700 salatnya yang diterima. 700 salat yang diterima akan diambil dari sebab apa? Dari sebab dia mengambil satu benda milik orang lain. Wa dzulmul ibadi huwa dzulmul ladzi la yutrak. Dan kezaliman yang tersebar di antara hamba Allah Ta'ala ialah kezaliman yang tidak akan disia-siakan atau yang tidak akan ditinggalkan tanpa dibereskan. Allah Ta'ala berfirman di sebahagian kitab-kitabnya, ana zalim illam antaqim minadh zalim. Ujar Allah Ta'ala, akulah orang yang zalim kalau aku tidak membalas orang-orang yang zalim terhadap para hamba. Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, aku yang zalim, amun kada aku balas orang yang zalim. Wajah aidan annahu ta'ala qala, dan telah datang riwayat juga bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, law kana dzulmu hajaran mulqan fil jannah la kharrabatul jannata bisababih. Seandainya kezaliman itu berbentuk batu yang berada yang terlempar hingga sampai ke dalam surga, andai kezaliman itu berbentuk seperti batu yang terlempar ke dalam surga, niscaya aku rusak itu surga dengan sebab adanya kezaliman di dalam surga. Ujar Allah Ta'ala, kalau masuk ya kezaliman, kezaliman diumpamakan seperti batu yang terlempar ke dalam surga. Nah, kalau ada itu kata Allah Ta'ala, niscaya aku rusak itu surga, kemudian diganti dengan surga yang hanyar.
Kemudian kita bahas wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dikabulkannya segala hajat kita dunia dan akhirat, diberikannya kita husnul khatimah dunia dan akhirat, diberikannya kita husnul khatimah, dikumpulkannya kita bersama orang-orang yang kita cintai, bersama para anbiya was salihin والصديقين والشهداء والصالحين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.